Ini udah nyala. Iya. Udah nyala kok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini ada aku Nadia dan juga temanku. Nadia. Ya, jadi sama-sama Nadia tapi beda ya, karena orang-orang suka keliru. Iya lagi. Tapi kayak kekeliruan yang paling kocak itu sejak Nadia menikah, Kenapa tuh? itu nggak cuma satu orang Nat yang mengira, oh ini kan Nadia yang kemarin menikah. Oh iya serius. Siapa? Ada anak-anak ada kita Oh di iya. salam, kayak ada Oh, aja gitu kayak, oh, ini kan Nadia, bukan itu Nadia pakai H. baru tahu lagi. Iya, aku bilang ke Ara juga, ya Allah Ra, ya begitulah. Ya semoga Nadia segera menyusul Nadia ke jenjang kehidupan berikutnya. Amin. Ya Allah. Jadi seperti yang sebelumnya aku perkenalkan bahwa ini ceritanya proyek pribadi. Oh iya sih. Dimana seorang Nadia Ahyani tuh pengen belajar aja kayak Mm. pengen tahu cerita perjalanan kehidupan teman-teman Nadia. Ya, salah satunya adalah Nadia Rahdah yang aku kenal sejak kita kenal kapan ya, Nat? Kenalnya pas kapan ya? Salam. Enggak. Enggak. Iya. Pokoknya pas masih ya, apa ya? Belum belum salam ya malah ya. Belum, Apa belum. ini ya? MTQ? Bukan ya? MTQ apa pas kayak CEO? CEO udah kan belum ya CEO? Kayaknya itu. Ya CEO ya? pokoknya mulai dari program-program lembaga dakwah Iya, itu. betul. Kami baru mengenal. Tapi alhamdulillah selalu dipertemukan, insya Allah di jalan-jalan kebaikan. Semoga sampai seterusnya. Amin. Amin. Nah, sebenarnya first impression aku ke Nadia ini, Masya Allah ya teman-teman. Aduh, aduh. Ustazah. Ya Ini beneran Allah. Ustazah. Yang ini beneran Ustazah. Kalau ini Ustazahan. Hmm, Nadia itu dari fakultas apa ya, Nat? FIB Perkenalkan. ya. Aku dari FIB, dari Jurusan Jurusan Sastra Arab. ya sastra Arab, Masya Allah. Ini bahasa Arabnya selamat siang. Ya Allah, ya dulu pernah belajar bahasa Arab tapi dikit karena pernah jadi anak MTS. Ya gitu deh. Bagaimana sekarang aktivitas Nadia itu apa? Aku yang pertama ya sebagai istri Masya ya. Allah. Terus sekarang lagi mengurus sekolah ya. Ada TK sama TPA sebagai kepala sekolah. Masya Allah. Terus sama lagi lanjut kuliah magister manajemen pendidikan. Masya Allah teman-teman, kita doakan semoga studinya Nadia bisa lancar, tesisnya Allah berkahi, Allah mudahkan, amin. Amin. Kenapa lanjut S2? Ya, kalau awalnya sih memang ada motivasi mau S2 ya pas masih S1. Memang pengen lanjut gitu. Nah, waktu itu sih sebenarnya pengennya FIB, kayak maksudnya kayak biar langsung on track gitu. Linear, Iya, linear kan. Terus juga nggak perlu tes lagi, enak gitu kan. Oh, FIB UI tetap. Iya, tetap FIB UI gitu. Kayak maksudnya kayak ya udah lanjut aja kan kayak istilahnya kan naik kelas doang gitu loh, karena nggak perlu tes lagi kan. Nah, tapi waktu itu pas awal minta sama Abi tuh belum di ACC kan. Maksudnya kayak pakai biaya sendiri aja gitu atau cari beasiswa gitu. Itu kan pas aku masih masa-masa nyusun TA tuh 2022 akhir kayaknya deh. Jadi masih nyusun TA, terus itu emang udah sempat kan ada tawaran tuh kalau misalnya mau lanjut lagi ke FIB tinggal minta surat sama WD gitu-gitu. Kan. Nah, waktu itu sempat tertarik tuh mau ikutan gitu. Cuman kata Abi nanti cari beasiswa aja gitu kan. Gitu. Terus habis itu udah tuh berjalanlah waktu terus 2023 kan selesai ya. 2023 lulus terus wisuda bulan Maret waktu itu. Terus qadarullah kan bulan Mei Umi meninggal ya. Ya, bulan Mei 2023 Umi meninggal. Terus kan aku harus lanjutin sekolah kan, lanjutin megang sekolahan.
Terus karena waktu itu aku nggak ada basic pendidikan sama sekali ya, aku nggak ada basic pendidikan sama sekali. Terus ya udah akhirnya pas itu kumpul keluarga sama Abi juga. Nah, waktu itu Abi bilang, "Kakak nggak apa-apa kalau misalnya mau lanjut S2 gitu, tapi carinya yang linear buat ada biar ada basic pendidikan." Gitu. Makanya ngambil di manajemen pendidikan. Gitu. Jadi di ACC lah gitu. Ya, jadi Begitu. karena dapat amanah ya Iya, betul. mengurus sekolah, Iya, jadi ambilnya manajemen pendidikan. iya, betul. Tapi agak jauh nggak sih Nat dari sastra Arab ke manajemen pendidikan? Bagaimana rasanya? Aduh, iya sebenarnya agak jauh ya sastra Arab terus ke manajemen pendidikan. Rasanya sih ya banyak penyesuaian. Cuman kan ada matrikulasi ya di Hmm. awal. Ada matrikulasi 2 mata kuliah sih. Pengantar ilmu pendidikan sama dasar-dasar manajemen pendidikan. Itu dapat tuh matrikulasi. Terusnya secara umum alhamdulillah bisa ngikutin sih, bisa ngikutin gitu karena kan juga terjun langsung ya di dunia pendidikan kan. Jadi lebih enak juga, jadi ketika ada ilmu yang dapet tuh kayak bisa coba diaplikasikan juga gitu. Gitu sih, alhamdulillah sih bisa ngikutin sampai saat ini gitu ya. Sama terus ya yang aku lihat dari Nadia tuh Masya Allah sampai sekarang Alhamdulillah ya dikasih rezeki sama Allah untuk tetap belajar Al-Quran. Ya. Kalau aku pribadi ya Nat, Iya. Al-Quran tuh emang punya peran penting banget kan buat hidup kita. Kalau Nadia tuh gimana sih perjalanan bersama Quran atau menghafalnya mungkin dari kapan gitu mulai ngafal atau mulai bahkan belajar Qurannya itu? Oh, iya. Kalau mulai belajar Quran dari kecil sih ya, karena kan mungkin yang paling jadi panutan itu Umi ya. Kan karena Umi juga sebelum nikah pun udah jadi guru ngaji lah istilahnya gitu. Udah ngajar kesana kemari kayak gitu kan. Terus dari kecil kan juga waktu masuk TK juga udah dimasukinnya ke TKIT. Jadi udah mulai menghafal juga tuh surat-surat pendek lah gitu, udah mulai menghafal. SD masuk SDIT, jadi udah mulai ngafal juga, maksudnya lanjutin lagi. Terus dapatlah jus 29 jus 30 gitu ya. Jus 30 dapat di SD. Terus SMP aku sempat pesantren tuh 2 tahun. Kelas 7 sama kelas 8 tuh sempat di DKM. Ya, Iya. Dr. Mulia di Serpong. Nah, kenapa cuma 2 tahun? Ya qadarullah sakit gitu ya. Sakit jadi akhirnya pindah sekolah. Jadi sekolah full day di Pasar Minggu SMP IT Asalam. Itu kan masih tetap ya, maksudnya ada hafalan juga gitu walaupun mungkin enggak seintens waktu pesantren gitu kan. Tetap ada hafalan, alhamdulillah masih ya maksudnya masih bisa terjaga lah gitu. Terus SMA masuk negeri tuh. Ya, SMA negeri. Terus gimana tuh biar bisa tetap on track tuh hafalannya. Kan Umi juga pengennya pokoknya tetap kepegang lah gitu hafalannya. Apalagi waktu di SMP lumayan lah gitu. Karena kan pesantren ya. Jadi akhirnya waktu di SMA itu aku ikut di Utsmani. Iya. Jadi udah mulai ikut Utsmani itu dari SMA. Masya Allah, Gitu. mantap. Jadi dari 2014. Jadi kalau misalnya aku kenalan nih sama teman-teman di Usmani, kamu dari kapan? Aku dari 2014 sampai Masya Allah, sampai mantap. sekarang gitu kan. Nah setelah SMA, tadinya tuh aku kodarullah kan memang nggak dapet tuh SBM, SBM nggak dapet, SBMPTN, terus juga aku nggak boleh kuliah jauh-jauh kan. Jadi kayak memang waktu itu kalau waktu 2017 memang memilihnya UI doang sih. Emang masih kayak aduh maunya UI gitu kan. Iya. Setelah ada pilihan lagi. Tapi UI doang, terus simak juga nggak dapet. Terus habis itu aku ngobrol-ngobrol sama temanku kan, temanku yang dulu teman SD, teman SMP juga bareng. Terus dia juga bilang dia cuma nyoba SBM doang. Dia bilang kalau nggak dapet udah berarti dia lanjut ke pesantren Hafiz gitu kan. Iya. Jadi memang dia udah maksudnya udah istikharah juga. Jadi dia kalau misalnya nggak dapet nih langsung aja ke pesantren Hafiz gitu kan. Ya udah aku ikutin. Jadi aku ikutan masuk pesantren Hafiz setelah SMA gitu. Jadi 2017 terus habis itu dia kan memang programnya 2 tahun ya. Programnya 2 tahun.
Terus ya udah aku ikutan. Terus habis itu di situ sih yang maksudnya yang bener-bener di situ aku bisa belajar gimana buat murojaah gitu. Terus juga dapat ustazah yang masya Allah gitu kan. Terus juga teman-teman yang masya Allah hitungannya gitu. Jadi yang ya alhamdulillah maksudnya di situ juga semakin kuat lagi motivasi buat bersama Quran gitu kan. Terus juga bisa tetap istiqomah gitu. Walaupun pasti sih naik turun tuh ada ya. Maksudnya kayak demotivasi juga ada. Terus juga pas masa-masa itu tuh aku juga sempat ngerasa kayak ngelihat teman-teman kuliah tuh kayak ada perasaan sedih juga tuh. Itu cuman kayak ya pokoknya apa ya, ketika kita bersama Al-Quran harus yakin sih bahwa banyak keberkahan gitu loh. Banyak keberkahan yang bisa kita dapat gitu sih. Jadi aku bener-bener dapat pondasi lagi tuh pas itu yang setelah SMA. Baru deh setelah itu eh, pas 2019 nyoba lagi buat ujian gitu. Dapatlah di sastra. Masya Gitu. Allah. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang juga untuk kuliah, jangan berputus asa. Sudah ada pendahulunya. Iya, Gitu ya. iya. Dan kalau bisa tetap mengisi waktu persiapan untuk kuliah Iya, pun dengan hal-hal yang baik. iya betul. Dan sekarang sih merasanya ya tetap kita harus sebenarnya sih butuh punya halaqah Quran sih kalau menurut aku. Jadi memang menghafal Quran tuh kita butuh teman juga gitu. Hmm, Jadi kalau sendirian tuh kayaknya kalau futur ya udah gitu, futur bener. gitu. Ya makanya aku benar-benar berusaha kayak ya udah aku tetap tuh yang di Usmani tetap tuh. Jadi kayak waktu aku yang pesantren tahfiz itu pun kan aku ngambilnya yang kalong ya santri kalong jadi Oh pulang ya. pulang pergi nah itu aku tetap Usmani juga jadi tetap aku pegang jadi Hmm. kayak aku nggak aku cuti atau gimana gitu Hmm. makanya aku dari 2014 sampai sekarang itu kayak lanjut terus aja gitu Hmm. jadi kayak itu jadi pegangan lah istilahnya itu sih kalau aku. Ini. Terus ini pertanyaan yang umum ya di masyarakat umum nih bagi orang-orang yang sedang uh, berusaha menghafal Quran ya, Iya. menjaga hafalan. Bagaimana caranya dia membagi waktu antara murojaah, ziyadah, dan juga tilawah ya atau ya bacaan sehari gitu, sehari-hari. Kalau aku memang orangnya butuh dorongan juga ya kalau aku pribadi ngelihatnya. Jadi kalau untuk sekarang aku mencoba mencari lingkungannya gitu loh. Jadi maksudnya kayak kalau dirasa tadi sih kalau aku karena butuh temen juga, kalau sendirian tuh kayaknya gak bisa gitu loh. Jadi kayak aku mencari lingkungan yang bisa mendorong aku gitu ya untuk aku bisa tadi yang murojaah, ziyadah, terus juga tilawah gitu ya. Nah, kalau untuk murojaah tuh aku ada ikut program teman murojaah. Oh iya, Iya. masya Allah. Ya, jadi kayak ya udah kalau murojaah tuh karena alhamdulillah udah dapet gitu kan. Kalau dulu sebenarnya sempat aku ikut bareng Umi, ada namanya tahfiz online Azikra namanya. Itu kalau itu nyetornya memang ke ustazahnya sih. Gitu. Jadi setorannya ke ustazahnya tiap hari juga sama tiap hari juga. Cuman waktu itu aku lupa sih kenapa aku berhenti ya. Pokoknya waktu itu sempat berhenti terus ya udah alhamdulillah ketemu yang teman murojaah itu ya, teman murojaah. Terus ya udah sih sekarang masih ikutin itu sih untuk murojaah gitu. Jadi ketika eh, pokoknya aku cari aja program yang bisa buat ngejaga aku gitu. Jadi kayak yaudah kita cari lingkungannya gitu. Terus kalau ziyadah sih sekarang di Usmani masih ya. Ya, Jadi ziyadahnya Usman. betul. Jadi di Usmani itu ziyadah. Terus abis itu murojaahnya itu tadi yang teman murojaah. Terus kalau tilawahnya ya udah itu sih sendiri sih. Maksudnya kayak jadi harian gitu loh. Maksudnya kayak udah jadi bagian dari harian gitu ya tilawahnya. Terus sih sama sebenarnya kalau di Usmani juga dipantau sih. Maksudnya kayak udah berapa kali hatam gitu-gitu. Oh iya, Ya benar-benar kan? ada. Iya. Ya, jadi kayaknya one day one choose ya kalau. Iya. Kalau dari Nadia sendiri buat ziyadah itu ada minimalnya nggak? Kayak misal kan kalau di Usmani berarti setoran tuh sepekan sekali ya. Iya betul. Nadia membatasi itu nggak sih? Atau ya udah dikasihnya Allah itu? Oh, kalau aku sih minimal
Minimal sehalaman sih. Heeh. Ya itu menurut aku itu dipegang gitu. Jadi sepekan satu halaman minimal. Terus kalau lagi bisa 2 atau enggak 3 gitu kan. Cuman kan kalau di Usmani juga karena waktu terbatas, jadi kan maksimal 3 halaman kan. Jadi ya 1 sampai 3 halaman lah sepekan gitu. Gitu. Tapi juga kalau lebih dari 3 halaman, kayaknya menurut aku agak susah juga megangnya. Betul. Iya. Iya, jadi maksudnya kayak sebenarnya kalau ziyadah itu yang penting pas kita hafal itu memang harus nempel sih gitu. Karena kalau misalnya pas ngafalin pertama itu juga udah kurang nempel, di meroja itu agak susah gitu. Bener lagi. Iya bener. Ya Allah. Iya. Emang gimana cara Nadia ngafal baru? Ngafal baru, pertama aku baca dulu 1 halaman full. Iya. Ya, itu bisa berapa kali lah aku baca. Maksudnya nggak yang dipatok berapa gitu. Maksudnya enggak. Cuman pokoknya sampai aku agak familiar, aku merasa udah agak familiar nih sama kata-katanya gitu kan. Pokoknya aku ulang dulu tuh 1 halaman bisa berapa kali. Ntar di sela-sela lagi ngapain aku baca gitu. Maksudnya aku ulang lagi 1 halaman itu tuh. Terus habis itu nanti pas udah ada waktu yang pas buat duduk bener gitu ya. Buat duduk bener buat ngafalin. Biasanya sih aku kayak ngulang-ngulang satu ayat gitu. Terus terkadang kalau misalnya aku ini, tapi kalau art tuh kadang-kadang doang ya. Kadang-kadang aku lihat artinya gitu ya. Jadi kayak sambil, karena kan lebih enak ya. Terus juga ada patokan-patokan nih. Misalnya kayak oh ini ceritanya tentang ini kayak gitu kan. Jadi dilihat artinya, terus diulang-ulang lah. Nanti kalau satu ayat itu udah lumayan, tapi nggak sampai hafal banget sih. Pokoknya udah lumayan nempel nih gitu. Aku nambah. Pokoknya nanti kalau udah setengah, baru tuh aku ini dulu, aku ulang-ulang dulu sampai nempel, baru nanti aku tambah lagi setengahnya Oh, gitu. oke. Kalau aku sih gitu caranya ya. Kalau untuk artis sih kadang-kadang lihat, kadang enggak gitu ya. Cuman kalau ketika kayak agak-agak susah gitu, karena aku merasa agak-agak susah, aku lihat artinya gitu kayak oh iya berarti dia kayak gini gitu. Ya, misalnya emang tapi arti mau nggak mau emang membantu sih ya Ya. dalam memahami gitu biar ya nggak masuk Arabnya aja. Tapi nih kan Nadia sebagai anak sastra Arab Iya, ya, betul. mungkin lebih familiar sama mufrodat bahasa Arab gitu Oh kan. iya. Itu emang semembantu itukah kita belajar bahasa Arab? Oh iya betul. Jelas. Oke teman-teman, jadi motivasinya belajar bahasa Arab supaya bisa lebih dekat lagi sama Quran. Ya betul. Gitu, harus disempatkan untuk belajar bahasa Arab. Iya betul. Mau deh mana dia belajarnya. Malah kan kalau misal kadang kalau misal minta semakin sama orang ya, maksudnya kayak pancingannya tuh lebih enak dipancing arti kalau aku. Oh iya. Maksudnya pancingannya daripada langsung dikasih tahu apa gitu kan, lebih enak dikasih tahu artinya gitu, pancingannya gitu. Oke. Soalnya setelah nanti simakin itu akan lebih nempel gitu loh kalau di pancingannya arti. Iya sih, Gitu. benar. Setidaknya dan itu udah paling minimal dan wah. Iya. Lebih itu lupa. Supaya orang-orang yang beriman. Oke, ya ayyuhalladzina amanu. Udah cukup. Walaupun ada banyak ya. Ya, seperti itu. Terus berarti ya Nadia kan alhamdulillah ya cukup bisa dikatakan privilege. Privilege itu nggak melulu tentang kekayaan atau apapun itu ya teman-teman. Karena menurutku dekat sama Quran dari kecil itu merupakan privilege ya untuk zaman sekarang gitu. Jadi patut disyukuri ya tadi Nadia emang alhamdulillah dari SDIT ya udah mulai ngafal surat-surat pendek yang gitu-gitu. Apa sih arti Quran menurut Nadia? Kayak Quran di hidup Nadia tuh kayak gimana sih? Gitu. Ya. Yang pertama pasti kita tahu ya bahwa kan Al-Quran itu Allah turunkan ya untuk jadi petunjuk buat kita ya. Maksudnya buat kita menjalani hidup ini gitu ya. Panduannya ya di Quran gitu kan. Nah itu benar gitu kan. Jadi kayak isinya juga kan ada hukum-hukum, terus ada siroh, ada pelajaran. Itu kayak ada banyak lah hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Quran gitu kan. Kalau dari aku pribadi tadi selain yang jadi pedoman gitu, petunjuk yang memang Allah turunkan buat kita gitu kan, menjalani agama kita. Nah, selain itu juga bisa jadi obat juga sih gitu. Maksudnya kayak
kadang tuh kalau misalnya di hari itu kayak uring-uringan gitu ya, ya apa mungkin kurang tilawahnya gitu kan, atau mungkin murojaahnya. Kadang juga sering ngerasa sedih sih ketika ada hafalan-hafalan kita yang ternyata tuh kurang lancar gitu ya, karena memang udah agak lama nih nggak disentuh gitu istilahnya hafalan-hafalan itu. Makanya ketika ketika itu sih apa ya, kayak kayaknya ada yang hilang gitu loh rasanya kalau misalnya ada hafalan kita yang kurang lancar gitu. Nah sebaliknya kalau misalnya hafalan kita lancar tuh kayak enak gitu lah. Gitu lah. Terus kayak ya ketika kita lagi ngerasa sedih gitu kan, bisa juga maksudnya kayak dengan baca Quran tuh kayak lebih tenang gitu. Kalau aku sih merasanya gitu ya. Terus juga jadi apa ya? Menurut aku banyak keberkahan sih memang ketika kita menyempatkan waktu kita buat bersama Quran gitu. Dan bener maksudnya banyak sih mungkin orang-orang juga udah sering bilang ya. Jadi jangan merasa waktu kita tuh terbuang gitu ketika kita bersama Al-Quran gitu. Malah ketika kita menyempatkan waktu bersama Quran itu tuh jadi ada keberkahan gitu. Jadi kayak pekerjaan kita tuh kayak Allah bantu gitu lah. Jadi kayak sesibuk apapun kita gitu ya, ketika kita tetap mengingat Allah gitu ya, ketika kita tetap menyempatkan waktu untuk bersama Quran, itu jadi kayak ada kemudahan yang kadang kita nggak tahu loh, maksudnya kayak kok bisa ya aku maksudnya ngelakuin hal sebanyak ini gitu ya dalam waktu yang sempit kayak gitu sih aku rasanya. Masya Allah, emang banyak juga teman-teman aku, walaupun dan juga aku pribadi ya, merasakan hal itu ya, dimana minimal yang pertama ketenangan Oh ya, ya, betul. minimal tuh. Kalau dari Nadia sendiri ada nggak sih kayak ayat Al-Quran atau mungkin suatu surah yang benar-benar jadi pegangan atau prinsip atau favorit ya, walaupun dari semuanya itu favorit ya Iya, harusnya ya. iya. Kalau nggak favorit bahayanya nggak dibaca gitu. Nauzubillah. Tapi ya insya Allah ya, dari semua ayat-ayat Al-Quran itu kan memang indah dan setiap ayatnya ada insight, ada hikmah yang bisa kita dapat. Tapi kalau dari Nadia sendiri, apa sih yang benar-benar kayak paling melekat atau punya kesan tertentu gitu di ayat itu? Iya, iya betul. Ah, sederhana sih sebenarnya ayatnya ya, tapi dalam gitu maknanya. Apa tuh? Inna ma'al usri yusra. Gitu. Jadi kayak apa ya? Memang ketika menjalani hidup itu kayak banyak ujian gitu ya. Kayak kita banyak ditemukan permasalahan-permasalahan gitu, tapi yakin bahwa nanti Allah akan memberikan solusinya gitu. Inna ma'al usri yusra. Jadi kayak bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu. Jadi sebenarnya sederhana kan ya ayatnya gitu, tapi kayak kalau kita maknai ke kehidupan kita itu bisa tadi sih bikin kita juga tenang gitu ketika kita menjalani hari-hari, ketika kita bertemu dengan masalah-masalah yang ada gitu, bahwa nanti akan ada solusinya gitu. Maksudnya kayak eh, kalau nyambungin lagi gitu kan, Allah juga tidak akan membebani kita melebihi kemampuan kita gitu. Jadi kayak ya udah maksudnya dibawa enjoy gitu. Jadi kayak ketika balik lagi tahu ayat itu ya nanti ada kemudahan nih di depan kesulitan kita ini gitu lah. Gitu. Masya Allah, begitulah teman-teman. Jadi tidak hanya fokus sama betapa beratnya ujian yang Iya kita betul. rasakan ya, tapi fokus juga bahwa Allah itu pasti akan memberikan kemudahan. Iya. Kayak itu ada ininya nggak sih Nat? Kayaknya aku pernah dengar deh. Kayak inna ma'al itu kan bersama ya. Jadi kayak nggak nunggu tapi emang bersama Iya. kesulitan ada Iya. kemudahan gitu. Iya iya betul. Ya begitulah teman-teman. Jadi jangan pernah ngerasa berat untuk Iya. dekat sama Quran, untuk belajar Quran. Dan oh iya, kayak mungkin buat kita-kita yang udah 20-an tahun ya, yang mungkin ya udah seperempat abad atau menuju seperempat abad ini, ada yang ngerasa tuh bacaan Qurannya tuh belum terlalu ya fasih, jauh dari fasih ya, bahkan bener gitu kan ya. Aku pribadi juga masih perlu banget belajar gitu, tapi kayak
Gak apa-apa nggak sih Nat, di umur 20-an tahun ini kita baru belajar memperbaiki bacaan Quran itu kayak jadi ya belajar tajwid, Iya, 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 tahsin iya. gitu. Gak apa-apa nggak sih Nat? Oh, nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada terlambat ya selagi kita masih hidup nih, gitu Mm-mm. kan. Maksudnya kita masih ada kesempatan, Allah Mm-mm. beri kesempatan untuk kita bisa belajar, Mm-mm. untuk kita memperbaiki bacaan Quran kita, gitu, memperbaiki ibadah-ibadah kita, Mm-mm. gitu kan ya. Gak ada kata terlambat. Kan aku ngajar nih, ngajar ibu-ibu ya. Mm-mm. Nah itu maksudnya masya Allah, maksudnya tadi kan kita istilahnya masih umur 20-an gitu ya, Iya, iya. gitu kan. Terus kalau misalnya melihat bagaimana semangatnya ibu-ibu yang mau memperbaiki bacaan, ya itu kan nggak ada kata terlambat. Maksudnya Allah akan menilai gitu segala prosesnya. Itu kalau kita lihat di hadis kan apa orang yang mahir itu akan bersama para malaikat yang mulai lagi taat gitu. Tapi itu ada lanjutannya. Orang yang membaca Quran terbata-bata gitu ya, maka itu akan mendapat 2 pahala gitu ya, Hmm. pahala belajar dan juga pahala membaca gitu kan. Hmm. Jadi kayak jangan jadi sedih gitu atau jadi minder ketika bacaan Qurannya masih belum bagus, kayak kenapa baru belajar sekarang kata gitu-gitu ya. Ya mungkin penyesalan tuh ada gitu ya, tapi jangan jadikan penyesalan itu penghambat untuk belajar gitu lah. Jadi justru ya udah semangat bahwa ada ganjaran dari Allah gitu kan. Terus diniatkan ketika bisa memperbaiki bacaan Al-Quran itu kan nanti akan efeknya juga banyak ya, kita sholat lebih khusyuk gitu kan, karena lebih enak juga ketika kita membaca Quran, misalnya kita menambah hafalan juga lebih enak ketika kita bisa memakai hafalan-hafalan kita dalam sholat kita Mm-mm. gitu. Jadi ya jangan merasa terlambat gitu ya, justru apa jadikan motivasi juga gitu ya ketika kita bisa memperbaiki hafalan kita gitu, bisa memperbaiki bacaan kita, itu kayak akan berdampak juga kepada kehidupan kita gitu. Jadi kayak ya udah gitu, maksudnya alhamdulillah Allah berikan hidayah gitu ya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan ke kita gitu, walaupun mungkin merasa terlambat gitu ya. Nah itu hal yang harus disyukuri itu ketika Allah berikan hidayah ya disambut gitu kan. Ketika Allah berikan hidayah disambut, ya udah nggak apa-apa kok belajar sekarang kan jadi titik start gitu lah, jadi titik start untuk kemudian jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Kalau aku sih Masya Allah ya. Jadi umur berapapun jangan pernah minder karena ya banyak gitu yang udah lebih banyak umurnya daripada kita ya dari segi kuantitas umur. Itu yang senior-senior tuh banyak teman-teman. ya Emang aku betul. juga beberapa kali menemukan ya bertemu berjumpa dengan ibu-ibu yang masih semangat belajar. Justru disitulah pengingat bagi kita yang muda-muda ini untuk tetap semangat belajar. Iya betul betul. Ya gitu. Dan jangan sampai karena ngerasa terbata-bata itu justru kayak ah, masih susah nih buat Iya. baca jadinya hari ini nggak deh gitu ya gitu, maksudnya jadi membatasi gitu, jangan Iya sampai betul. kayak gitu, justru harus terus termotivasi. Iya. Dan kalau ngerasa lembaga Quran itu terlalu mahal, tapi surga harganya juga mahal. Iya betul, butuh effort ya Iya gitu. betul. Iya. Dan ya udah kalau memang lembaga Quran terlalu jauh dijangkau, mungkin bisa belajar dengan orang-orang terdekat Iya. yang sudah lebih baik bacaannya, yang sudah belajar ya terkait sama teori-teorinya kayak gitu. Ada banyak kok sekarang yang online. Iya betul, banyak kok sebenarnya, banyak juga lembaga-lembaga gratis ya Iya betul. gitu. Cuman memang kalau gratis itu gimana komitmen di diri kita sih gitu. Betul. Iya terkadang tuh orang suka menyepelekan juga sih ya, menurut aku ketika ada fasilitas gratis itu justru terkadang tuh pesertanya apa ya, motivasinya malah jadi kurang gitu lah. Jadi terkadang memang kenapa sih kita harus kayak membayar sekian gitu ya untuk kita belajar, sebenarnya itu jadi salah satu apa ya, usaha kita kan gitu ya, usaha kita. Memang kan ada juga ya hadisnya ya, kalau maksudnya untuk penuntut ilmu kan itu juga membutuhkan harta juga ya, gitu, membutuhkan harta, waktu. Ya, jadi memang ya itu sejatinya lah gitu ya, penuntut ilmu gitu ya, termasuk kita belajar Al-Quran gitu ya. Jadi jangan merasa uang yang kita keluarkan itu kayak sia-sia gitu ya, enggak ya. Tapi kan itu uang yang kita keluarkan juga untuk tadi, untuk membantu kita dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah malah jadi keberkahan gitu ya.
Nggak boleh pelit kalau buat kebaikan dan ilmu. Betul. Tuh. Sama satu lagi ya, Nat, topik yang mungkin cukup melekat juga. Nadia itu menikah umur berapa, Nat? Aku nikah umur 25 lebih 11 bulan lebih berapa hari ya? Oke, menuju 26 Iya tahun. betul, menuju 26 tahun. Itu kan tergolong yang cukup muda ya. Ya nggak sih? Ya walaupun banyak ahwat targetnya itu 25 tahun sih, tapi ya itu masih cukup muda ya berarti. Belum melampaui. Kenapa sih akhirnya Nadia memutuskan untuk menikah di usia ini? Maksudnya di era sekarang tuh banyak juga perempuan yang takut menikah atau pokoknya belum siap menghadapi dunia pernikahan yang ya mungkin ujiannya akan lebih banyak lagi atau seperti apa gitu. Dan ada juga yang kayak independent women, kayak mereka mau kerja dulu, puas-puasin, nyenengin diri dulu gitu. Kayak kenapa Nadia tidak memilih jalan itu? Aduh, Ya, penasaran nih ya. ya agak berat ya pertanyaannya. Iya. Iya, kalau aku sih mungkin pertama kalau dorongannya mungkin dari orang sekitar ya. Maksudnya itu hal wajar juga ya, maksudnya dari orang sekitar. Aku dulu malah targetnya dulu 22 nikahnya. Masya Allah 20. Aku ngapain ya dulu masih kuliah sih. Iya, itu targetnya umur 22 karena sebenarnya yang mungkin lingkungan nggak tahu ya, aku juga eh, nggak tahu kalau lingkungan teman-teman pesantren itu cepet-cepet ya. Iya, lebih cepet-cepet gitu ya. Iya, iya. Lebih cepet-cepet menikah gitu ya teman-teman aku. Jadi waktu aku SMA pun ada teman aku yang mereka udah nikah gitu. Terus sekarang teman-teman aku udah ada yang anak 3. Masya Allah. Gitu, jadi kayak ya udah, jadi mungkin emang ada ya apa ya, benar kalau teman itu membawa pengaruh gitu ya, teman itu membawa pengaruh, jadi kayak adalah dampak dari lingkungan itu, jadi kayak merasa kita punya patok apa ya, punya target lah gitu ya, punya target untuk menikah. Jadi itu aku sempat, sebenarnya itu agak asal juga sih masang umur 22 ya. Tadi itu masang umur 22. Tapi memang posisinya waktu itu entah gimana ada sempat ada yang nyari juga. Oh, oke kan. Masya Allah gitu. Iya, gitu. Jadi pertama memang dampak dari lingkungan. Terus kedua sebenarnya yang poin intinya ya, kita memang perlu memahami bahwa menikah itu kan salah satu sunnah ya. Salah satu sunnah Rasul, salah satu ladang pahala gitu ya. Bahkan kalau misalnya aku pelajari sekarang-sekarang ini gitu ya, bahkan baru, maksudnya aku juga baru dapat ilmu-ilmunya lagi gitu ya sekarang-sekarang ini, bahwa di dalam pernikahan itu banyak sekali pahala yang bisa kita dapat gitu. Maksudnya sebagai perempuan gitu ya, bahkan aktivitas-aktivitas di rumah gitu ya, sebagai istri, terus bahkan bercandanya suami istri itu kan juga berpahala ya, gitu kan. Jadi maksudnya kayak banyak sekali pahala yang bisa didapatkan dengan menikah gitu. Jadi lebih kepada ya menikah itu ibadah gitu kan, menikah itu ibadah. Terus kalau tadi masalah umur ya, sebenarnya bagaimana kesiapan kita juga sih gitu ya. Kan tadi aku punya patokan 22. Nah, tapi ketika ketika Allah kasih nih gitu kan istilahnya, waktu itu umur 22 tuh ada. Umur itu ada yang nyari gitu istilahnya gitu. Tapi kok aku jadi galau ya gitu kan, kayak pas ketika mengoreksi ke diri sendiri ternyata tuh belum siap gitu loh. Ternyata belum siap, dan memang qadarullah itu apa, dari pihaknya Ikhwannya juga nggak jadi gitu kan. Jadi mungkin itu alarm gitu ya dari Allah ya. Jadi maksudnya Allah mau ngasih alarm juga ke aku buat kira kamu udah siap belum gitu, udah mempersiapkan diri belum ke arah sana gitu. Karena kan persiapannya tuh nggak pendek ya, maksudnya lumayan panjang gitu waktunya. Aku juga dapat nasihat dari orang-orang kayak ya persiapannya tuh bisa ya 2 tahun gitu kan, maksudnya kayak banyak lah ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari gitu kan, karena ya nggak mudah buat
menjalani pernikahan gitu. Jadi kalau target usia sih pertama kali memang karena lingkungan ya gitu ya, karena pertama lingkungannya memang banyak yang nikah muda gitu. Terus ya udah, tapi semua kembali lagi sih pada kesiapan gitu ya. Terus yang motivasinya karena memang tadi harus diniatkan karena ibadah, karena Allah. Jadi kayak memang harus meluruskan niat gitu ya. Harus meluruskan niat, terus ya jadi salah satu ladang gitu loh. Nah, terus mungkin ini juga pesan buat yang apa ya, yang masih galau ya. Maksudnya eh, buat menikah itu juga bukan perlombaan cepet-cepetan sih sebenarnya gitu kan. Karena kan tadi memang itu jadi ladang pahala juga. Terus kita butuh kesiapan ilmu gitu kan, butuh kesiapan mental juga. Nah, kalau misalnya kita ternyata belum siap gitu ya, khawatirnya malah jadi bumerang gitu lah di pernikahan. Mungkin kalau di medsos kita kan kayak marriage is scary gitu ya, ya kan. Jadi kayak ya kenapa scary, kenapa maksudnya kenapa menyeramkan? Ya mungkin ada banyak lubang-lubang itu lah. Maksudnya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Kan akan lebih enak dan akan lebih baik ketika kita sudah mempersiapkan diri kan dengan ilmu gitu ya. Terus dengan mental kita gitu, itu akan lebih ketika menghadapi menghadapi apa masalah di dalam pernikahan itu kita lebih tahu gimana caranya kita menyelesaikannya gitu kan. Iya, jadi sebenarnya kalau masalah umur sih harusnya nggak jadi yang tolak ukur banget gitu ya. Cuman kalau aku pribadi tadi kan pertama karena lingkungan sih sebenarnya kalau masalah umur gitu. Jadi lebih ke ya kita lihat kesiapan kita sih itu Nat. Ya, begitu teman-teman. Sedang diingatkan. Wasilahnya Nadia. Ya, kita mungkin itu dulu sharing kita hari ini. Dari Nadia mungkin ada closing statement atau nasihat untuk aku. Aduh, masya Allah. Ya, kalau dari aku apa ya? Mungkin ini juga nasihat buat diri sendiri juga ya. Memang kita hidup di dunia ini semua kan pasti apa ya sudah diatur ya sama Allah ya. Bagaimana kita bisa menjalani takdir-takdir yang telah Allah berikan kepada kita, gitu ya. Mungkin manusia bisa berencana gitu ya, tapi kan Allah ya yang menentukan ya bagaimana jalan hidup kita gitu ya, bagaimana ujian yang Allah berikan ke kita gitu kan. Dan eh, tadi kalau misalnya mau bahas tentang masalah pernikahan yang apa ya, sebenarnya itu kan salah satu ladang pahala gitu. Nah, ketika memang mungkin Allah belum berikan itu ya, maksudnya ladang pahala dalam jalur pernikahan, ya masih banyak ladang pahala lainnya gitu ya. Masih banyak ladang pahala lainnya yang bisa kita kejar gitu ya. Maksudnya jadi jangan jadikan itu sebuah patokan gitu loh, gitu ya. Jadi karena memang kan semuanya harus diniatkan karena Allah gitu ya. Terus juga mungkin ketika memang belum disampaikan pada jenjang tersebut ya, bisa jadi memang mungkin ada amanah-amanah lain yang perlu kita selesaikan gitu ya. Ada amanah-amanah lain atau mungkin ada eh, apa ya? Ada amanah yang lebih besar gitu ya. Tuh. Mungkin jadinya sedikit cerita lagi boleh nggak apa-apa. Jadi panjang lagi. Boleh, boleh. Ya, jadi waktu itu pas dari 2021 itu kan Umi sakit ya, Umi aku sakit ya. Jadi aku waktu itu aku juga lagi nggak kepikiran, sebenarnya pikiran mau nikah tuh ada ya gitu ya. Kan tadi aku target dua-dua gitu kan, target umur dua-dua. Nah, cuman ternyata aku tuh harus membersamai Umi ya kan. Jadi selama 2021 sampai 2023 ya, selama 2 tahun itu ternyata ada amanah gitu loh dari Allah buat aku bisa membersamai Umi gitu ya, untuk menemani Umi ke rumah sakit gitu ya waktu sakit. Jadi oh ya udah berarti amanah aku tuh birrul walidain dulu gitu loh. Jadi ya memang belum disampaikan untuk ke tahap yang amanah berikutnya gitu. Belum disampaikan amanah ke pernikahan gitu ya. Walaupun ya kalau niat sih udah ada gitu kan. Maksudnya udah mau nih gitu istilahnya. Tapi ternyata aku ada amanah lain gitu ya. Aku ada amanah buat
birrul walidain dulu gitu. Jadi ya kita masih banyak kalau ada yang pahala gitu ya. Kita ada banyak ladang pahala. Jadi coba diluruskan lagi niatnya, terus ditata lagi hatinya gitu ya. Insya Allah semuanya takdir yang Allah berikan tuh baik gitu ya. Cuman kadang kita belum tahu aja gitu kan ya. Gitu ya. Jadi yang Allah berikan tuh baik buat kita. Masya Allah, begitu teman-teman. Jadi ya kita akan mencapai suatu tahap nanti ketika kita sudah siap gitu. Iya. Jadi positive thinking terus, husnuzon sama Allah bahwa Allah tuh lagi mempersiapkan kita untuk hal yang baik gitu ke depannya gitu. Baik menurut Allah. Iya betul. Ya begitu. Sekian teman-teman dari kami berdua. Arti nama kita apa sih, Nat? Nadia tuh apa sih? Nadia. Kayaknya mirip ya? Iya ya. Artinya apa coba? Kalau aku sih bilang panggilan sih. Iya kan? Ya semoga kita bisa menjadi apa ya? Pemanggil kebaikan. Ya. Amin. Ya. Kalau iya sih emang kalau tapi kalau di surah Maryam tuh Asanu Nadia. Itu pertemuan yang baik kalau nggak salah. Pertemuan baik. Ya. Tapi yang mirip kali ya? Sejenis nggak? Nggak tahu ding soal-soal. Itu Nadia gitu ya. Iya, ianya dua. Beda ya? Beda sih. Udah lah ya. Tapi ya, mohon doanya semoga kami bisa menjadi muslimah yang baik, yang amanah dengan segala yang sudah Allah titipkan kepada kita semua. Ya. Oke, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari obrolan kami berdua siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.